Ryoko tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Teman-temannya hanya terdiam, terpaku pada tindakan Heizo yang barusan terjadi. Heizo menatap Kitano tajam, menanyakan apakah ia sudah siap sekarang. Ikuko yang khawatir segera berlari ke sisi Ryoko, mengguncang tubuhnya agar sadar, namun tak ada respons. Heizo menatap dingin, mengatakan Ryoko hanya pingsan dan akan bangun nanti. Namun Ikuko panik saat menyadari tak ada denyut nadi di tangan Ryoko. Ikuno yang tetap tenang menyuruhnya menempelkan tangan ke mulut Ryoko untuk memastikan nafasnya. Ikuko mengangguk lega, mengatakan ia sempat takut Ryoko telah mati. Ikuno menjelaskan bahwa memeriksa nadi bukan cara yang tepat jika tak tahu titiknya dengan benar. Di belakang mereka, Heizo ternyata juga panik. Wajahnya tegang menahan cemas. Ogisu yang menyadarinya berbisik lirih, menyebut Heizo benar-benar gila. Saat mengenakan seragam bela diri, ia tampak seperti binatang buas. Ia tak habis pikir, Heizo malah menggunakan teknik yang hampir menewaskan putrinya sendiri. Heizo segera menyangkal, tak mungkin ia berniat membuat putrinya hampir tewas. Ia menegaskan, teknik itu dirancang hanya untuk melumpuhkan sementara. Bahkan ia bersumpah, menurutnya, teknik itu lebih aman dibanding pukulan langsung. Ogisu menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Ia berkata paham, Ryoko memang keras kepala, jadi Heizo hanya bertindak sedikit berlebihan hingga hampir menewaskannya, tak lebih dari itu. Heizo membantah keras, menegaskan tak bermaksud demikian. Namun Ogisu mengabaikannya, menyebut bahwa Ryoko pasti akan mengerti, karena ia selalu memperhitungkan kelalaian ayahnya. Heizo membentak, tak paham apa maksud dari perkataan itu. Kitano mendekat, menanyakan keadaan Ryoko. Mereka menjawab, Ryoko masih bernafas, tapi tak bergerak sama sekali. Ikuno menambahkan, serangan tadi mengenai jantung secara langsung, mungkin akan meninggalkan efek yang buruk. Ia lalu menempelkan telinganya ke dada Ryoko, mendengarkan detaknya. Setelah sesaat, ia berkata, jantung Ryoko masih berdetak. Sepertinya tak apa-apa. Ikuko yang mendengar itu tampak lega. Kitano yang ragu memastikan kembali. Ikuno menyuruhnya mendengarkan sendiri. Ia pun menunduk, menempelkan telinganya ke dada Ryoko, lalu mengangguk pelan, membenarkan, dan bersyukur Ryoko baik-baik saja. Kitano baru sadar, kedua tangannya menyentuh dada Ryoko. Ia langsung melepaskannya dengan panik, meminta maaf karena tak bermaksud seperti itu. Ikuno menjawab dingin, tak perlu meminta maaf pada mereka. Ikuko mencoba menenangkan, mengatakan tak apa, karena ia tahu Kitano hanya khawatir, dan yakin Ryoko pun tak akan keberatan. Namun ia segera diam saat merasakan tatapan tajam Heizo di belakangnya. Suasana menegang sesaat, sampai Ogisu memecahnya. Ia menatap Heizo bersemangat, mengajak segera memulai pertarungan. Dengan nada percaya diri ia memperingatkan, bahwa dirinya sudah banyak berlatih, dan justru menantikan sparring seperti ini. Ogisu menepuk punggung Heizo dengan semangat, mengajaknya bertarung. Namun tanpa peringatan, Heizo melayangkan pukulan keras tepat ke wajahnya. Tubuh Ogisu terpental, melayang di udara sebelum menghantam tembok dan jatuh terkapar di lantai. Rasa sakit membuat tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Kitano, Ikuno dan Ikuko hanya terdiam, menatap Ogisu yang kini pingsan dengan wajah berdarah dan tubuh lemas di lantai dojo. Ikuno tertegun, baru menyadari ucapan Heizo sebelumnya bukanlah omong kosong. Pukulan langsung itu jauh lebih berbahaya dari teknik yang ia gunakan pada Ryoko. Kitano panik, berlutut di samping Ogisu, mencoba menyadarkannya. Namun langkah berat Heizo mendekat. Suaranya dingin, penuh niat membunuh. Sekarang, semua penghalang sudah disingkirkan. Ia pun memasang kuda-kuda, sorot matanya tajam menusuk menantang Kitano. Kini, waktunya mengembalikan monster menjijikan ke neraka. Kitano masih kebingungan, belum sepenuhnya memahami situasi. Ikuko yang lebih dulu sadar tampak panik. Sementara Ikuno baru mengetahui bahwa Heizo sebenarnya menargetkan Kitano. Menurutnya, Heizo pasti melihat naluri bela diri Kitano yang kuat, dan itu wajar bagi seorang master. Namun Ikuko menepis, mengatakan itu bukan intinya. Mereka harus menghentikannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Ikuno justru menanyakan kenapa, karena baginya ini terlihat menarik, dan meyakinkan bahwa Heizo adalah seorang ayah. Ia tak akan sampai menggila.
Tapi Ikuko membentaknya, mengingatkan, kau juga bilang begitu tadi. Dan lihat apa yang terjadi pada Ryoko sekarang. Heizo menatap tajam, menyuruh Kitano mengambil kuda-kuda. Dan itu akan menjadi tanda dimulainya pertarungan. Kitano tampak ragu, tapi Heizo mendesak, menegaskan bahwa kuda-kuda adalah dasar dari tata krama bela diri. Ia tak akan membiarkan Kitano tidak menghormatinya. Kitano panik. Dalam benaknya, ia tak menyangka semua ini akan berakhir seperti ini. Belajar bela diri ternyata jalan yang berat. Ia mulai menyesali keputusannya. Kitano mengepalkan tinjunya bersiap. Dalam sekejap, Heizo sudah berdiri di depannya. Sebuah pukulan keras meluncur ke arah wajah Kitano. Suara benturannya menggema di dojo. Kitano terhuyung, membuat Ikuko panik. Namun Ikuno yang jeli bergumam pelan. Kitano menangkisnya. Heizo murka melihat Kitano yang masih berdiri tegak. Ia melancarkan tendangan cepat, tapi Kitano berhasil menghindar. Pukulan berikutnya menyusul mengarah tepat pada wajah Kitano, namun menghantam udara kosong karena Kitano mundur tepat waktu. Semua yang menyaksikan terdiam, tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Kitano terkejut, tak menyangka Heizo benar-benar menyerangnya. Ia sempat yakin, pukulan tadi akan mengenainya. Heizo sendiri terpaku. Dalam benak ia tak percaya, Kitano bisa menahan semua tadi. Padahal, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Ia yakin, Kitano bukan iblis biasa. Awalnya ia yakin, bisa menghancurkan iblis biasa dengan tinjunya. Ikuko kebingungan, sementara Ikuno tampak terkesima. Saat Ikuko bertanya apa yang terjadi, Ikuno menjelaskan, bahwa persepsi dan refleks Kitano terhadap gerakan luar biasa tajam. Ia merasa, Kitano menjadi lebih kuat karena semua pertarungan yang telah dilaluinya. Heizo geram, tak menyangka makhluk neraka sekeji itu bisa hidup di dunia manusia. Dalam pikirannya, Kitano pasti dipanggil oleh penyihir jahat tingkat tinggi. Kitano tampak ingin menjelaskan sesuatu, namun Heizo tak memberi kesempatan. Ia langsung menyerang lagi, tapi Kitano beruntung sempat menunduk. Tendangan demi tendangan bertubi-tubi menyusul, dan dengan sedikit teriakan panik, Kitano berhasil menghindari semuanya. Kitano yang kewalahan memohon agar Heizo berhenti, bahkan meminta maaf. Namun Heizo keras kepala, berteriak bahwa tak peduli seberapa besar kekuatan iblis yang Kitano miliki, ia tidak akan kalah. Kitano terus terdesak mundur, berulang kali memohon karena merasa tak sanggup melawan. Tapi Heizo tetap menyerang, bertekad menang, demi putrinya, demi seluruh dunia. Sebuah pukulan keras mengarah ke dada Kitano. Berhasil ia tahan dengan kedua tangan meski tubuhnya terdorong mundur menahan sakit. Namun Heizo belum selesai. Ia meneriakkan nama jurus rahasianya, tinjuan penghancur iblis. Lalu melancarkan pukulan ke dagu Kitano, membuat tubuhnya terlempar tinggi ke udara. Ikuko dan Ikuno terpaku. Keduanya tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Sementara Heizo yakin pukulannya telah mengakhiri segalanya. Kitano terhempas keras ke lantai. Baju bela dirinya terkoyak akibat serangan itu. Ikuko berteriak panik memanggil namanya. Namun tatapan Heizo berubah kaget. Saat melihat Kitano perlahan bangkit, terduduk dengan wajah keheranan, seolah tak merasakan apapun. Kitano mengakui tadi cukup menakutinya. Serangan Heizo bahkan membuat bajunya sobek. Heizo menggertakkan giginya, kesal. Sementara Ikuko dan Ikuno hanya bisa terpaku. Mata mereka membelalak takjub. Heizo angkat bicara, mengatakan Kitano berhasil menghindari teknik rahasia tinju penghancur iblis dari Kobojutsu Koiso miliknya. Ia mengakui Kitano sebagai iblis yang perkasa, lalu mengutuknya. Kitano terdiam tak mengerti maksud ucapannya. Ikuko yang penasaran bertanya, apakah teknik seperti itu benar-benar ada? Ikuno menjawab bahwa tentu saja tidak ada. Heizo hanya mengucapkan omong kosong. Heizo kembali melancarkan teknik-tekniknya. Tusukan basara penghancur iblis, teriaknya. Namun Kitano berhasil mundur menghindar. Ia melanjutkan dengan sabetan silang pergelangan. Tapi Kitano gesit bergerak ke samping. Lariat sihir pelindung 9 aksara. Serangannya berikutnya hampir mengenainya. Namun Kitano beruntung bisa menunduk tepat waktu. Ikuko yang mendengar nama-nama jurus aneh itu berkomentar bahwa semuanya terdengar seperti campuran agama timur dan barat. Ikuno menambahkan, gerakan Heizo kini bahkan tak lagi menyerupai Kobojutsu. Heizo berteriak melancarkan serangan terakhirnya,
Haleluya smash! Sebuah tinju cepat meluncur ke arah Kitano. Kitano panik mundur, tapi karena baju yang kebesaran, kakinya malah menginjak celananya sendiri. Ia kehilangan keseimbangan, hampir jatuh, dan refleks mengangkat tangan. Telapak tangannya tanpa sengaja menghantam wajah Heizo cukup keras. Kitano membeku panik, begitu juga Ikuko dan Ikuno yang terperangah melihatnya. Ia buru-buru meminta maaf, menjelaskan kalau ia tadi tersandung. Namun Heizo hanya terdiam, melototinya tajam. Darah mulai menetes dari hidungnya. Ia yang marah kembali menyerang sambil mengutuk Kitano. Sementara Kitano terus mundur, memohon maaf dengan panik. Ikuko hanya bisa ternganga. Di sampingnya Ikuno bergumam pelan, mengatakan bahwa menangkis serangan sekuat itu hanya dengan telapak tangan di wajah adalah teknik tingkat tinggi. Heizo kembali memukuli Kitano dengan keras sambil berteriak marah. Kitano hanya bisa menyilangkan lengannya, menahan serangan bertubi-tubi itu. Ia terpojok, tak punya ruang untuk menghindar, hingga akhirnya pasrah menerima pukulan berikutnya. Namun tiba-tiba Ryoko muncul dan menarik kaki Heizo hingga ia tersungkur. Dengan wajah marah, Ryoko menegurnya, bertanya apa yang ayahnya pikirkan. Ia melarang Heizo menggunakan jurus rahasianya para puterinya sendiri, menegaskan bahwa ia hampir mati karena hal itu. Ryoko menatap ayahnya dengan bingung, tak memahami lagi tingkah lakunya. Heizo diam tak bergerak, membuat Ryoko heran. Setelah beberapa saat, ia perlahan bangkit. Ryoko yang takut mencoba menjelaskan sesuatu, namun Heizo hanya menoleh, menampilkan senyum tipis, lalu ambruk pingsan kembali ke lantai. Ryoko dan Kitano terkejut, segera memanggilnya panik. Kitano bahkan merasa bersalah dan meminta maaf. Ikuko hanya terpaku melihat apa yang baru saja terjadi, sementara Ikuno berkomentar tenang, menyebut itu sebagai serangan kombinasi yang luar biasa. Bahkan Heizo yang perkasa pun tak sanggup menahan teror Kitano.